والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه barang siapa bercampur akan orang yang baru belajar ilmu fikih pada masa ini, niscaya galib atas tabiatnya itu berbantah-bantah pada bicara masalah ilmu dan mencela akan perkataan orang, dan susah atasnya diam karena menjatuhkan atau menghukumkan kepadanya oleh orang alim yang jahat bahwa yang demikian itu yaitu jadi kelebihan dan kemegahan, dan bahwa kuasa atas mendirikan dalil dan kuasa atas membantahi akan perkataan orang dan kuasa atas menjawab perkataan orang itu yang dapat kepujian dengan dia. Maka hendaklah engkau lari daripada mereka itu, yakni ulama yang jahat, seperti lari engkau daripada harimau. Jadi ada orang yang berpendapat, bahkan dikatakan yang berpendapat itu adalah ulama, bahwa membantahi dan melawangi akan orang lain adalah kemegahan. Jangan diam karena kita bujur. Memang kebenaran harus disampaikan, tapi jangan bebantah-bantahan, jangan bakalahian, jangan bakakarasan. Tapi ada yang berpendapat bahwa kita jangan diam, kita harus tegakkan kebenaran walaupun bakalahi bebantah-bantahan, walaupun bakakancangan bakakarasan. Dan harus didirikan dalil, dan harus berani membantah perkataan orang, dan harus menjawab perkataan orang, dan semua itu adalah pujian, semua itu kebanggaan, semua itu kemegahan. Jangan kita turuti pendapat ini, karena kebenaran itu memang kebenaran. Ada jalan dan ada cara yang harus kita lakukan untuk menyampaikannya. Mencagar mudarat, cagar bebantah-bantah, cagar menyakiti dan memudarati, kita harus berpikir dulu. Bukan kada berani, bukan kita takutan, tapi bekalahinya itu yang dilarang oleh agama. Bebantah-bantahnya itu, oleh karena itu baka kencangan urat bulu, baka karasan itu dilarang. Setengah jam baka kencangan aja, bujur mana, salah mana, kada ada juga titiknya. Cuma sikong merasa bujur, jadi nang bujur itu siapa? Kan jadi kada bagus. Nang sikong mau kaya dalil, sikong mau kaya dalil, sikong membantahi 2 jam, 3 jam, yang bujur itu siapa? Karena ini mengaku bujur, ini ngaku bujur, sama-sama ngaku bujur. Akhirnya bingung yang mendengar nang bujur itu siapa. Nah ini yang dilarang oleh agama. Tapi kalau mempermasalahkan masalah kembali kepada Al-Quran, hadis dan ulama, silahkan. Buka Qurannya, buka hadisnya, buka ulama, kitab-kitab yang mu'tabar, yang sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buka dan semua kembali ke sana. Kalau memang yang benarnya begitu, semua harus tunduk. Kalau memang itu salah, semua harus mengakui salah. Jangan satu ngaku benar, debat nih 2 orang. Akhirnya 2 jam, 3 jam waktu habis hanya untuk debat. Nih mengaku benar, nih ngaku benar. Yang benar tuh siapa? Mengbujur mengaku bujur, akhirnya kan bakal kencangan urat bulu. Kada minum untuk karing. Soto habis terbalik. Kan jadi kada nyaman di danar. Nah, kita kada dilarang menyampaikan kebenaran. Sepahit apapun kebenaran kita harus sampaikan. Tapi kan mencagar bebantah-bantahan, kasihan kebenaran itu diinjak-injak oleh orang, dihina-hina oleh orang.
kita kada hendak kebenaran diinjak orang, dihina-hina orang. Kita harus jaga kebenaran itu dengan kita rangkul, dengan kita pelihara. Jangan sampai saat kita menyampaikan kebenaran, malah kebenaran itu dijajak-jajak orang, malah kebenaran itu dihentak dan dihina orang. Kita kada hendak itu. Biarlah ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tapi kalau kita kawa bapak penderan, santai, kepala dingin, otak dingin, muntung jangan kasar, ayo ngomong. Tapi ada rujukan. Kita ini kembali kemana? Kalau situ bepender menurut akal situ, sini bepender menurut akal sini, kita kan usah bepender karena bakal kancangan nanya. Kita cari petua aja. Quran, hadis, ulama. Dan sebelum Quran, sebelum hadis, ulama dulu. Karena ulama ahlinya Quran, ahlinya hadis. Kita nggak bisa langsung kepada Quran, hadis kalau kadang guru itu ya ulama. Maka guru ini dulu yang menerangkan isinya Quran, menerangkan isinya hadis. Kalau kita langsung yang bungul, yang tambok, yang kata pintar ini langsung memaham Quran, langsung memaham hadis, siapa yang menerangkan kita? Siapa yang jelaskan isinya Quran? Siapa yang jelaskan isinya hadis? Akhirnya lalu kita menafsirkan Quran sekehendak kita, lalu menafsirkan hadis sekehendak kita. Oleh karena itu Nabi bilang, man fassaral Quran bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa menafsirkan Quran sekehendaknya, artinya kada berguru, kada melewat ulama, maka inya itu sudah bawalah rumah di dalam neraka. Betakon lawan guru dulu. Guru ini yang menerangkan akan pahaman Al-Quran, guru ini yang memahamkan akan pahaman hadis. Dan mereka punya alat yang lengkap, baik ilmu alatnya, ilmu usul tafsirnya, usul hadisnya, ngaran hadis-hadisnya mereka menguasai. Dan di ngaran hadis itu sahih, hasan, dhaif dan seterusnya itu ada alasan-alasannya. Mereka tahu. Kita mana tahu hadis sahih, mana tahu hadis hasan, mana hadis dhaif, nggak tahu kita. Kita tahunya dari cetakan. Ini hadis sahih, kenapa hadis ini sahih kita nggak ngerti. Kenapa hadis ini hasan kita nggak ngerti. Tapi tertulis di dalam buku yang kita baca, hadis ini sahih, hadis ini hasan. Tapi kenapa? Yang ahlinya ada. Quran ini diturunkan begini, pahamannya begini, diterjemahkan. Mereka tahu, guru-guru kita itu ngerti. Kenapa jadi hukumnya begini? Kenapa jadi begini? Kita harus tanya kepada ulama. Dengan mengamalkan Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kepada anak-anak muda sekalian, janganlah langsung mengambil pahaman itu kita yang bungul kepada Quran, kepada hadis. Tanya dulu kepada guru yang ahli akan Al-Quran, akan hadis. Jangan langsung kita ngambil Quran, jangan langsung ngambil hadis. Karena kalau langsung ngambil Quran, langsung ngambil hadis, kadang melewat guru yang ahlinya, maka takutnya kita masuk dalam hadis, man fassaral Quran bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, jaga jangan sampai kita ini termasuk kada bujur dan tersalah. Alimnya datu kelampayan tuh kayak apa? Ikam kada kau menandingi. Nahunya, sarapnya, balaghahnya, fikihnya, tasawufnya, tauhidnya, dalam. Sidin berguru, kada kau langsung memaham Quran dengan hadis. Ada guru sidin, Syekh Sulaiman Kurdi, Syekh Saman Al-Madani. Betakon sidin lawan guru-guru sidin, dan jawaban guru-guru sidin itu yang sidin jawabakan. Sidin mengambil ijazah Tuhfah, sidin mengambil ijazah Nihayah, Tuhfah Ibnu Hajar, Nihayah Syekh Ramli, 18 jilid, kandalnya seini, semua di kepala sidin. Buktinya karangan Sidin Sabilal Muhtadin, tulisannya itu Melayu tapi mengartikan apa yang di dalam kitab-kitab Arab.
Jangankan Datuk Kelampayan, Syekh Abdurrahman Siddiq Safat yang ketika datang ke Mekah itu sudah dipinta oleh Syekh Usman Betawi untuk menjadi mufti di Jakarta. Betawi ditolak oleh juriat Datuk Kelampayan. Nah, Syekh Usman Betawi ini orangnya mufti, orangnya hafal kitab-kitab, hafal fatwa-fatwa, yang mana fatwa yang dipegang, mana yang enggak, yang mana nomor 1, nomor 2, nomor 3. Beliau mengharap Syekh Abdurrahman Siddiq Safat untuk menjadi mufti di Betawi, tentu mengetahui kealiman Syekh Abdurrahman Siddiq Safat. Beliau menolak, pulang ke Banjarmasin. Akhirnya beliau hijrah ke Safat di Riau. Mufti Jamaluddin enggak mudah pangkat mufti. Itu juriat, apalagi Datuk Kelampayannya. Nah, jadi kalau ada juriat Kelampayan langsung memaham Quran, langsung memaham hadis, berarti kan kada cucuk lawan Datuk mengaji lawan guru, ikam langsung Quran, nukar terjemahan Quran, kebaca aja. Timbul khutbah. Di mana berguru? Di mana mau nakuni pahaman Quran itu di mana? Ilmunya seberapa dalamnya? Di mana memaham hadis? Bukhari nukar, Muslim nukar. Oh ini hadisnya, oh ini hadisnya, oh pekerjaan ini salah, oh ini luput, oh ini bid'ah. Di mananya memaham? Langsung tadi membaca hadis Muslim, hadis Bukhari bahwa begini-begini bid'ah, begini-begini salah. Begurulah nyawa ada ni jelas tulisannya, nah itu nyawa ngarannya mah ambil pahaman nyawa. Kalau kada baguru, man lam yakun lahu syaikhun fasyaitanu syaikhuhu. Siapa kada baguru akhirnya kena iblis nang masuk. Oleh karena itu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, kita ketemu guru yang kemudian ada punya guru yang kemudian punya guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kebenaran itu bisa dipegang, kita enggak ragu. Tapi kalau mau baca buku, idzan tasafa sya'ban fala tasumu, bila sudah separuh bulan Sya'ban jangan puasa. Kita paham sendiri, lalu bulan Sya'ban enggak ada boleh puasa, nisfu Sya'ban haram puasa. Hadisnya idzan tasafa sya'ban fala tasumu, bila sudah nisfu Sya'ban jangan puasa, nisfu Sya'ban haram puasa. Latui di mimbar, latui di podium, menghantam orang nang puasa nisfu Sya'ban. Dia nggak berguru, dia beli tuh buku di pasar, dia baca, dia paham sendiri, akhirnya dia luput. Hadisnya memang begitu, siapa bilang itu nggak hadis? Idzan tasafa sya'ban, apabila telah lewat nisfu Sya'ban, artinya 16 pintarai. Bila lewat sudah berarti 16, munnya masih 15 dibung lagi. Bila sudah wadai separuh nyawa makan, jangan lagi nyawa makan, belah dua. Jadi belahan pertama taguk aja habis, belahan kedua nang jangan dimakan. Pintarai. Iya, justru kada berguru. Banyak hadis-hadis Nabi itu harus ahlinya yang mengartiakan. Ini kebetulan tempulu ingat. Jadi kita kalau batasmiyah di sini sudah diputusakan dari organisasi, jadi dikodaki dia tunggal ikungan. Jadi nang batasmiyah itu tinggal mengambil gambarnya lawan nang mengodak sekong itu aja. Apa mun nang datang membawa tukang kodak, membawa tukang kodak, jadi mendatang 50, tukang kodak 50 kan sasak. Jadi dibijaki dengan sekong aja nama kodak. Jadi nang batasnya ini ngambil lawan nang tukang kodak tuh ya. Paling saapa dah munyak. Kada mungkin juga kalau menagih bayarannya.
saya paling ribuan aja sa CD halus nih toh ya Allah nang CD gambar dah rencana anak disediakannya CD itu murah aja murah atau memori card sama sekali jadi HP situ Bluetooth ini Bluetooth ketemu Bluetooth nah kirim jadi supaya kada banyak di sini nah karena si kong bawa gambar nang si kong bawa tukang gambar lalu jajal jadi sengaja supaya ada si kong aja tak nah itu aja tak jadi bisa-bisanya berdiri jadi terserahnya mau di belakang aku mau dihiga mau pokoknya bisa-bisanya supaya nang batas miah ini karena mengatakan nah ini lagi halus bunga lain nah lawan nang lawan nama lawan kakak anak nang batas miahi nah nyawana batas miahi sudah ngaran sing bagusan dasar jadi maling ya lah nah. Jadi sengaja itu jadi dibantuakan nang bubuhan batas miah nih pulang supaya nyaman lah sedikit kayak itu nah penyaman ya kan nah itu perlu ingat jadi kada usah lagi nang batas miah tuh membawa gambar atau mengodak pakai HP itu aja minta aja ke situ adakah gambar anak kota jadi gitu orang mana anak pian nah jadi cari oh ininya aja nah dulu minta aja situnya ada ya betungguan sayangnya bilanya hanya minta basuhakan tuh sungai di situ ada aja sayangnya mau uncak itu nah akhirnya timbullah ulama-ulama yang memaham Quran dengan sendirinya memaham hadis dengan sendirinya lalu mengeluarkan fatwa-fatwa yang kadang-kadang berbeda dengan kebenaran akhirnya malah memfatwakan bahwasanya karasi lalu pangarasan akhirnya orang-orang tuha pun beranayan orang-orang tuha pun mereka mendoakan karena nang anum-anuman ini kancang-kancang dan boy bakal lahir mereka orang-orang tuha bijak mereka diam jadi itu aja tah bahwa kebenaran itu bisa didapat apabila kita bertanya kepada yang ahlinya Quran dan ahlinya hadis dan itu ulama dan itu guru. Kalau langsung kepada Quran dan hadis kebenaran itu tidak akan bisa didapatkan dan itu menyalahi prosedur aturan. Mana mungkin bisa dapat ilmu kalau kada berguru. Orang sekolah aja gini SD, SMP, SMA itu ada guru. Dari guru-guru ada wali kelas kan namanya guru tetapnya nih kelas 1 tuh ada wali kelasnya betul dibantu guru matematika guru IPA guru IPS apa ini tapi pahamnya guru bahasa Inggris macam-macam guru tapi ada walinya wali kelasnya nih guru khususnya nah karena naik ke kelas 2 lain pulang gurunya kelas 3 lain pulang sampai ke kelas 6 semua jadi gurunya kawalah duduk di bangku baca buku surah nancit lulus datang di mana bungul datang di mana paham kada guru menerangkan walaupun dasar ini tambah ini 3 tambah 3 wajar 3 kali 3 berapa 3 bagi 3 berapa sudah lengkap kalian tambahan bagian kemudian lagi desimalnya 1,5 kali 1,2 berapa hitung soranganan itu kan belum lagi 3/4 kali 3/5 sama dengan berapa betul pulang 3/4 kali 100% berapa itu matematika tak ya nang matematian akhirnya tepat lu kasih dapatan iya belum lagi IPA kenapa jadi hujan itu turun karena kada berpayung langit jadi dari pembicaraan bahwasanya prosedur dan sistemnya laut itu ditarik oleh matahari kemudian menarik banyunan di laut naik ke atas ujar nih bahari nih berubah menjadi awan kemudian awan itu bergumpal ditiup oleh angin angin bergeraklah awan ini kemudian bahangkut manakala bahangkut turunlah banyu ya kan prosedurnya nih
Lalu turun kemana? Ke sini, ke situ, ke sini, ke situ. Oh, banyu yang asalnya masin, datang ke awan jadi hambar. Ya Allah, berubah menjadi bukan sungai, bukan laut, tapi banyu hujan namanya. Banyu sungai itu kada tapi menagarakan besi. Banyu hujan sedikit menagarakan besi. Banyu laut lebih cepat menagarakan besi. Wah, itu banyu dan banyu. Yang paling kuat menagarakan banyu menek. Ya, nah, itu Tuhan punya peraturan dan walillahil amru jami'a. Kegampangan. Nah ini jadi kepada anak-anak muda, kalian silahkan cari ilmu, tapi cari guru yang ahli Quran dan hadis, guru yang ngerti Quran dan hadis. Lalu lahirlah ulama-ulama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlahir seorang ulama besar, Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Sungguh kealiman beliau sangat amat luar biasa. Terlahir lagi Imam Abu Hanifah, terlahir imam kita Imam Syafi'i, terlahir lagi Imam Ahmad bin Hanbal. Allah yang beri kepintaran. Allah yang beri kepintaran. Terlahir lagi ulama-ulama tasawuf yang kemudian mereka ditulis di dalam buku dan hitam putihnya sampai sekarang ada, ngarannya Mudawwan, kada hilang. Nah, maka dari karena itu, satu jalan menuntut ilmu, cari guru untuk membuka rahasia yang ada di Quran, rahasia yang ada di hadis. Guru ini harus berguru, guru ini harus berguru. Hingga Sayyidina Abdullah ibnu Abbas dikatakan adalah ahlinya Quran, sampai tafsir Ibnu Abbas. Ini ulama, ini sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sepupu sekalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama, sahabat, sepupu Rasul, sampai gelar mufassirin, ahli tafsir. Beliau yang bisa menjelaskan isi Al-Quran tentunya ngambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyebar. Kemudian beliau punya murid, beliau punya orang yang dilajari, nyambung sehingga Quran itu pahamannya nggak berubah. Nah, itu tadilah. Lalu larilah kamu dari ulama yang hanya tahunya menyampaikan kebenaran tapi kada bijak, menyampaikan yang hak tapi kada bijak. Nah, semua itu sebabnya apa? Ini sambungannya. Kelima, hendaklah engkau pelihara akan lidahmu itu daripada mengucikan akan dirimu dan memuji akan dia, karena firman Allah Ta'ala, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah engkau mengucikan akan diri kamu, yakni jangan kamu puji akan diri kamu. Allah itu terlebih tahu dengan orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Nah, setelah menuntut ilmu dengan seorang guru, belajar satu demi satu bab dan bab, tauhidnya, fikihnya, tasawufnya, maka modal pertama, fala tuzakku anfusakum. Kita jangan mengaku dan merasa alim, jangan merasa harap, jangan merasa hebat. Ini pemantang. Jadi ulama jangan merasa harap. Panakan dirimu dengan gurumu, tenggelamkan dirimu dengan gurumu. Yang alim gurumu, yang hebat gurumu, yang mulia gurumu. Kamu nggak ada sama sekali punya cerita. Gurumu lah yang mulia, karena ilmu yang ada di dalam papan hatimu adalah tulisan indah gurumu. Maka tulisan indah itu milik gurumu. Pemahaman, pengertian, dan segala jawaban masalah adalah tertulis dengan tinta yang ditulis oleh pulpen sang guru di dalam papan hati kita semua. Kita paham begini, kita paham begini, kita paham begini, semua tertulis di papan hati. Yang mendownloadkan aplikasi di awak kita ini guru.
Tanpa guru kita nggak ngerti, nggak bisa memoto begini, mengedit foto begini, mewarnai foto begini. Kita nggak punya apa-apa. Gurulah yang ngasih aplikasi. Nggak kita ngerti. Berarti ilmu di awak kita ini ilmu guru kita. Kalau ini ilmu guru kita, berarti yang alim guru, bukan kita. Yang hebat guru, bukan kita. Pintarai. Saat seseorang menuntut ilmu, dia nggak sadar ini, dia ngaku alim. Bahkan sama gurunya dia nggak cium tangan. Bahkan sama gurunya dia nggak menghormati. Saya sama guru sama, saya makhluk, kamu makhluk. Waduh, nggak pernah menghormati guru. Bukan guru minta dihormati, karena guru kita pun fana dengan gurunya, dan guru itu fana lagi dengan gurunya. Hingga kembali kepada asal, fana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang murid mengaku alim, sudah putus hubungan sama gurunya. Kalau seorang guru mengaku hebat, mengaku mulia, udah pagat dengan madat gurunya. Supaya tetap berhubung dengan gurunya, maka jangan lupa ini ilmu siapa, ini wiridan siapa, ini adalah kebaikan siapa. Kitanya dulunya papan tulis yang kosong atau cangkir itu kosong, banyu yang masuk ke cangkir ini bukan milik kita, banyu ini milik guru kita. Maka ketika orang meminum di cangkir kita terasa hilang haus, bukan kita yang ngasih air, guru kita yang ngasih air. Guru kita yang beri orang kepuasan, walaupun cangkir itu kita yang pegang. Tapi kita harus sadar ini air siapa yang ngasih. Wah, ini keras sedikit malam ini, karena kajong tuh nyaman. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kau anggap dirimu suci, jangan kau anggap dirimu mulia, jangan kau anggap dirimu hebat. Orang yang akan hidupnya berberkat, orang yang kada pernah lupa dengan gurunya, orang yang selalu memandang gurunya, orang yang di mata-matanya selalu gurunya, di siang dan di malam hari, di pagi dan di sore hari, di setiap detik gurunya lah yang ada di mata-matanya. Hingga dia meyakini gurunya inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertajalli di dalam gurunya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang dimaksud guru di sini guru murabbi dan syekh, mursyid. Kalau guru ngambil berkat itu kan biasa, memang wali kelasnya. Kalau nang guru-guru nang lain itu kan guru membantu. Ini guru wali kelas. Wali kelas nggak mungkin dua, pasti satu. Kalau guru yang matematika ini itu, tapi ada wali kelasnya. Oleh karena itu, beberapa murid hidupnya berberkat karena dia selalu dekat dengan gurunya, di matanya, di pikirannya, di otaknya dia. Karena apa? Dengan itu dia bisa jalani hidup, dengan itu dia bisa jalani kenyataan, hingga keberkahan terasa, kenikmatan terasa. Terasa apa? Karena dekat dengan guru sama dekat dengan Rasulullah. Karena fana dengan guru sama fana dengan Rasulullah. Bahkan ulama ummati kal anbiya fi bani Israel. Ulama di umatku sama dengan nabi zaman dahulu.
Ketika Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa itu adalah Nabi dan Rasul, maka setelah aku pangkatnya ulama. Artinya Nabi Adam itu adalah kenyataan aku, kata Rasul. Nabi Nuh kenyataan aku, Nabi Idris kenyataan aku. Sesungguhnya Nabi Adam itu kenapa malaikat disuruh sujud, karena di situ ada aku. Sampai kepada Nabi Isa, selesai cerita Nabi, lahirlah ulama sesudah Nabi Muhammad. Maka ulama umatku sama mengesahkan aku juga, seperti Nabi Adam mengesahkan aku, Nabi Nuh mengesahkan aku, maka ulama umatku pun mengesahkan aku. Justru itu kadang-kadang orang kan berceramah, marilah kita sama-sama menuntut ilmu sampai menjadi ulama agar menjadi penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga Nabi sendiri pernah ngomong, man safaha aliman faka'annama safahani, wa man nadhara aliman faka'annama nadharani, wa man ahabba aliman faka'annama ahabbani. Siapa bersalaman dengan ulama sama bersalaman dengan Nabi. Siapa memandang ulama sama memandang dengan Nabi. Siapa mencintai ulama sama mencintai Nabi. Rasul yang bilang. Nah jadi jangan kada berguru pintar orang bakar ategin berguru pasang kuda-kuda, kuda-kuda yang nahap itu kan siapa sini yang bisa bakar ate. Ayo kita berkelahi ikam pasang kuda-kuda aku buka kada gagampangan nang lihai bakar ate berguru dulu. Kada mau bang langsung bisa. Apa aja berguru pintar akhirnya ada bang menyopir mobil diginiin aja, belajar mengemudi, lihati berdua tuh orangnya. Sikung murid, sikung guru. Guru ini tahu penderja rem. Gas, rem gas. Anda ini pelaksana aja. Jadi apa yang dilakukan oleh supir sebenarnya itu yang dilakukan oleh yang di samping sang supir. Karena ini kada bikin apa-apa, kada paham di belok putar begamat, mutar. Berarti kan ini perintah dari nang diga, putar begamat, rem. Kalau ikam taros terujuk tunggul. Mundur, lihati di belakang, karena jangan langsung mundur, karena takutnya orang ada di belakang. Lihati dulu nahap-nahap, hanyar pindah gigi ke belakang, ngomong daguy, ihang ada kelihatan, yang bawah maju begamat. Itu semua ada gurunya. Apalagi mobil mewah, mungkin ada gurunya yang bingung mana kunci, kuncinya ada, berpicik tentunya tuh tidur, mana kalapson, mana rehting, mana buka minyak, mana kipas satan hujan, kalau bersih kipasan kacanya pecah. Setelah menuntut ilmu, nomor 2, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Ya nang lalu ahbabuna fillah qaumun baqaw billah wa aqsamu billah Allah sasaman wa aliyullah. Datuk kelampaian mukul terbang memuji peguruan beliau. Ahbabuna fillah qaumun baqaw billah wa aqsamu billah Allah syekh samman wa aliyullah. Nak terbang kenal nih daguy bermakanan, mengawah keluarga, makanan, sidin mahauli guru sidin.
dan qasidah yang dibaca memuji guru Sidin, memuji Syekh Saman bagi Sidin sama memuji Rasulullah. Oleh karena itu memuji Rasulullah sama memuji Allah. Kayak apa itu guru? Belum lagi kusampaikan. Ada ngijak mun aku sawat. Tunggu aja. Memuji guru sama memuji Rasul. Memuji Rasul sama memuji Allah. Oleh karena itu ada orang yang datang kepada Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Wahai Imam Junaid, ulun minta supaya beri amalan yang bila ulun dapat masalah, dapat apa-apa, ulun bisa terhindar. Itu juga yang pernah ditanyakan kepada Syekh Saman Al-Madani ketika orang ini mau pergi haji, datang ke Madinah, menunggu dan ditemui oleh Syekh Saman. Dia tanya, ya Syekh Saman, apa nama-nama Tuhan yang cocok lawan ulun yang ulun amalakan? Apakah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim? Karena di kampung ulun ada pejabat yang jolim, yang selalu mengambil harta-harta rakyat, yang termasuk ulun pun diambilnya. Nah, supaya jangan sampai dijahati oleh itu, kayak apa ulun ini supaya selamat? Apa ngaran-ngaran Tuhan? Katanya Syekh Saman, sebut namaku 3 kali, panggil namaku 3 kali. Dia pun bingung, dikiranya Syekh Saman ini salah dengar. Ya Syekh Saman, ngaran Tuhan ulun minta apa nang cocok lawan ulun di antara nang 99, sebut namaku 3 kali. Syekh Saman rupanya ini kada yakin, kan nang ditakonakan Asmaul Husna, nang dijawab Syekh Saman. Ulun bertakun Asmaul Husna, kada cukupkah engkau ketika kamu dari negeri kamu Swiss berjalan menuju Mekah ke Jeddah, di tengah laut kapalmu hampir tenggelam, dan ketika itu siapa yang kamu panggil? Kamu tahu aku, kau panggil aku datang menolong, kapalmu pun terlepas daripada pecah, selamat daripada badai. Kada cukupkah itu bukti? Padahal laki-laki ini nggak pernah cerita sama Syekh Saman, nggak pernah ngomong sama Syekh Saman. Tapi kata beliau, kada cukupkah bukti di tengah laut ikam siapa yang nolongi? Yang nolongi siapa? Yang bantu kapal ikam hampir pecah itu siapa? Semua orang beriman yakin hanya Allah yang nolongi, hanya Allah yang memberi bekas. Siapa bilang Syekh Saman yang memberi bekas? Nggak ada. Tapi Allah menyuruh, terima kasihi manusia. Kalau kada terima kasih lawan manusia, kada aku terima syukur ikam kepada aku. Kita semua tahu yang nolong itu Allah. Ketika Syekh Saman mengangkat kapal yang hampir tenggelam, diangkat Sidin. Syekh Saman, Datuk Kelampayan murid Syekh Saman, membujurkan kiblat di jembatan 5 di Jakarta dengan tangan tanpa pecah sedikit pun itu masjid. Datuk, kita ini api. Kapal hampir pecah diangkat oleh Sidin. Terus kita tahu bukan Syekh Saman yang mengangkat, karena kita sudah belajar hasil itu Allah yang memberi bekas. Berarti ini perbuatan Allah, berarti ini pertolongan Allah. Cuma kan yang kita lihat Syekh Saman, yang harus kita terima kasih Syekh Saman, yang kita mintai tolong Syekh Saman. Ya Syekh Saman tolong, ya Syekh Saman tolong. Oh Syekh Samannya sudah mati kan, jeri nyawa. Wali-wali nggak mati kalau nggak percaya, karena kita berdapat di akhirat. Rasulullah nggak mati, wali nggak mati, mereka hanya pindah dari alam dunia ke alam akhirat. Hari hujan minta bulat juga. Itu ketika datang kepada Imam Junaid, panggil namaku. Ya nang berjalan di atas banyu. Ya Imam Junaid, berjalannya di atas banyu. Oh, ada nang sikong. Ya Allah, aku timbul buat kopiahnya aja. Allah ketinggalan. Nah, orang mengata ya Allah itu adabnya bermacam-macam.
dan harus melalui level-level yang luar biasa. Nggak mudah mengatai ya Allah, nggak mudah, nggak mudah. Ketika kita di rumah, silahkan duduk. Ya Allah, ulahkan kupi. Tapi tunggu, bini paham nggak? Ya Allah, ulahkan kupi. Bini guringnya. Jadi jangan laki bungol mana aja. Kada paham lalu bunyi hakikatnya. Jadi, yang pun kan dengar kan? Dengar kan pian bekiau Tuhan. Kan tadi pian ngomong ya Allah, ulahkan kupi. Ulun mendengar pian bekiau Allah, ulun. Pintar-pintar pangyang, kata pintar ulun. Jakapian berucap yang ulahkan kupi bangun. Tapi ulun jadi bangun, Tuhan nolongi. Ulun jadi maulah kopi, Tuhan nolongi. Ulun nang mudak kopi, Allah nolongi. Ulun memasukkan gula, Allah menolongi. Ulun mengantar kopi ke dapur, Allah nolongi. Ulun menyuapi pian kopi, Allah menolongi. Allah bertahan. Ya, ulahkan kopi. Nyar datang nang ini bekenjot. Coba ya Allah, ulahkan kopi. Ya Allah, ulahkan kopi. Ya Allah, ulahkan kopi. Jangan ini. Yang mau kan? Semoga kita punya guru. Nah, kalau ketemu guru yang membimbing roh kita, karena ketemu guru yang membimbing hati kita, ulama sudah sepakat dan memutuskan bahwa kalau orang nggak ketemu guru yang membimbing rohnya dia, salawat adalah gantinya. Wa taqumu maqam syekh, dan itu menempati guru. Maka dari karena itu kalau belum ketemu guru yang membimbing dohir batin kita, salawat jangan dilapas. Orang-orang tua Nini Datu selalu pesan, jangan dilapas salawat, jangan dilapas salawat. Artinya sidin mencariakan guru sagan kita. Walaupun kita belum belajar, belum mengerti agama, udah dikasih guru. Hidup tanpa guru, kededa artinya. Jelas? Paham? Orang bungol itu mungkin terdapat guru, ya bungol. Seumuran bungol. Maka disambar bungol, kadang aku emang bungol ini. Kan lucu juga lah. Bungolnya, apa tambok ya kan? Padahal seorang bungol. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Soal ditanya orang akan setengah hukama, apa sebenar-benar kejahatan itu? Sumbernya apa? Dasarnya apa? Pondasinya apa? Jadi sampai macam-macam kejahatan digawi, apa asalnya? Maka jawabannya, sebenar-benar kejahatan yang benar-benar itu yaitu memuji seseorang akan dirinya. Itu sumber. Penyakit hati itu timbul karena seorang memuji diri. Jadi mengaku alim, mengaku hebat, woi debat sana, debat sini, tempeleng sana, tempeleng sini, hina sana, hina sini. Seorang ini murid, bukan guru. Seorang ini kededa artinya tanpa guru. Gurunya jadi debatnya, gurunya di debatnya. Ya Allah. Gurunya waktu belajar lawan inya melajari ziarah ke makam Rasulullah disuruh, disunatkan. Dia pun sering merindukan untuk pergi ke Madinah, ziarah ke makam Rasulullah. Kemudian tidak berapa lama dia nuntut di satu tempat. Anehnya dia dapat ilmu, ziarah ke makam Rasulullah itu bid'ah. Dan takutnya nanti kalau menuhankan Rasulullah. Akhirnya dia menghantam gurunya padahalnya salah, gurunya kafir. Waduh. Orang sembunyian ziarah sama makam Rasul situ. Ini mudah kan sirik. Bingung juga. Iya nang kuburan kuitan mereka elangi lagi tak. Kuburan paman mereka elangi pas meelangi duduk kaina.
Bismillahirrahmanirrahim bacaan kada cuma lihat hati benar ay. Jadi yang kawan lain-lain apa aja itu kuburan Cina kan kalawasan kada ziarah terduduki kuburan Cina. Jarang. Mudahan. Ini dasar tuntut ilmu dari guru. Dan setelah nuntut modal satu, jangan ngaku alim. Pandang selalu guru itu adalah segala-galanya, maka keberkahan akan didapat. Bakti kepada kedua orang tua itu sudah luar biasa. Kayak apa orang mengamalkan bakti kedua orang tua, hidupnya berkat. Luar biasa berkat. Bakti kepada abah, bakti kepada mama itu sudah luar biasa. Abah itu 3. Pertama, abah dalam sebutan orang yang melahirkan, yang jadi sebab kita lahir itu abah kita, yaitu kita lahir dari situ, mama, lalu sahabatnya abah. Kemudian abah yang kedua mintuha kita, yang anak sidin kita kawini, itu pun abah. Dan yang ketiga guru yang ngajari kita, itu pun abah. Maka bakti kepada abah yang menyebabkan menek kita ini jadi manusia itu sudah berkahnya luar biasa. Maka tersebut di dalam hadis yang paling hebat adalah di antara 3 abah ini adalah guru. Artinya guru inilah yang memberi makan rohnya kita. Apalagi sudah kuitan guru pulang sidin itu begini enak punya teh harap benar pangkat. Lalu bakti, waduh, baktinya gimana? Timbulkan sidin. Kalau udah sidin ditenggelamkan, ya Rasulullah, kada ada berkat hidup. Kalau orang nggak ingat sama gurunya nggak akan berkat hidupnya. Apalagi dia ngaku alim, dia ngaku hebat. Maka Quran udah bilang, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Soal tadi apa? Bila kita memuji diri kita, itulah sumber kejahatan. Jadi sombong akan ada, ujub akan ada, angkuh akan ada, menghina orang akan ada, menghentak orang akan ada, karena merasa seorang hebat. Nah ini, maaf, beribu-ribu maaf. Kita kadang-kadang mentang-mentang jadi ulama, lalu modelnya gondol hidung pada bibir. Lalu model hendak dihormati, datang ke satu tempat, orang tuh harus mencium tangan kita bolak-balik lawan burit-buritnya. Iya, para pejabat pun kadang-kadang difasilitasi dengan kehormatan, harus begitu. Kalau orang yang memfasilitasi silahkan, tempatnya begini, wadah duduk. Tapi kitanya yang jangan punya keinginan seperti itu. Kitanya, kalau ulama misalnya datang, kita fasilitasi dari negara mana datang, dari daerah mana datang, sambut dengan mobil. Guring akan di hotel yang nyaman, silahkan kita yang lain dari ulamanya ujar sin kedusah, kita santai aja. Begitu yang ahlak. Kadang nang minta to, halo, ya, Bapak Kiai bisa ke Banjarmasin? Bisa. Tapi ya, ingat ya, bayarannya 10 juta ya. Aduh, hotel saya berbintang 10 ya. Nggih, saya yang bintang 10-nya. Peneng kepala mikir kan kalau 10 bintang. Iya, malah kita kan orang yang tawaduk itu malah kita pikirkan. Kalau usah di sini menyewakan hotel, guring di bawah ranjang nyawin, Bapak, jangan guring, malah kita lagi hormati nih orang. Apalagi orang yang, ya Allah, kalau Bapak di sini aku makan mengapai ke makan, aku minum apa naik ke minum, kita makin maha hormati mana daripada orang nang, lah ngatakan lah, hotel lah, narat lah, bagi kita bungal mana nih, malah kada jadi hormat kita. Karena ada darah yang hebat, ulama, pejabat, ya kan, habaib, gusti, apalagi yang penyebab ini yang jangan sampai sombong. Jadi pejabat jangan sombong, gusti jangan sombong, ulama jangan sombong, habaib jangan sombong, apalagi syarifah jangan sombong, apalagi ngaran aja syarifah, apalagi pelat aja tuh kahah. Ada tuan guru juga pelat mobil,
Sombongnya jangan. Apa sumber sombong? Fala tuzakku anfusakum. Sebuting saja kita kacak. Jangan merasa kita ini ada kelebihan. Kembalikan. Ulama kembali kepada gurunya. Habaib kembali kepada datunya. Masya Allah. Para habaib mereka ingin tawaduk, pandang datu dalam jasad, pandang datu dalam darah, pandang datu dalam daging. Habis, selesai. Nggak ada cerita diri, nggak ada cerita kelebihan. Ulama pandang guru, ini guru yang nampak guru, yang maujud guru. Jadi nggak ada lagi kebanggaan. Pejabat, ngaremin pejabat rakyat, berharap rakyat pada pejabat. Wakil rakyat, berarti siapa yang jadi ketua? Rakyat. Pintarai nyawa nang jadi wakil rakyat harus tahu diri, nyawa tuh wakil. Kami ini nang rakyat yang jadi ketua, apakah hendak kami sampaikan nyawa wakil? Pintarai. Hari hujan ini dingin, jadi dipapanasi sedikit gitu nah, supaya jangan suak. Jadi kita sama-sama ini modal bulik malam ini, satu dulu yang dibawa harus berguru dan jangan mensucikan diri, jangan merasa harap.